Satu kata untuk Pak Butet. Asu. Asulah masuk ke dia. Pak Butet ini adalah seorang budayawan. Saya salah satu anak Indonesia yang sangat mengagumi yang namanya budayawan, ya kan? Karena menurut saya budayawan itu orang yang ngerti tentang keselarasan hidup, ya kan? Mereka mengerti sampai sedetail-detailnya hal-hal mengenai kehidupan. Tetapi ada yang aneh dengan budayawan yang satu ini yang bernama Butet. Dalam kampanye, dalam narasi orasinya, dia tidak mempertimbangkan bahwa yang hadir di situ tidak hanya orang-orang tua, orang-orang dewasa. Di situ ada juga anak-anak yang tidak boleh kejiwaannya itu dikotori oleh bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa tak beradab seperti yang diutarakan oleh Pak Butet ini. Ada apa sebenarnya dengan situasi politik tanah air kita saat ini? Yang pasti saat ini sudah mulai muncul desas-desus di masyarakat, kami takut memilih Ganjar. Dan ini akan terus berkembang. Berawal dari narasi Denny Siregar yang dengan lantang mengatakan, Pak Jokowi kami muak. Ketika itu sebagai rakyat jelata, saya yakin rakyat jelata mengalami guncangan yang cukup hebat mendengar satu pernyataan yang cukup ekstrim yang dilontarkan oleh seorang Basser yang selama ini dikenal sebagai sosok idealis, sosok nasionalis. Namun ternyata orang ini hanyalah seorang Basser yang bernarasi menguntungkan partai PDIP. Saat ini kita akan mengulas tentang situasi terkini perpolitikan tanah air kita, siapa yang unggul dan siapa yang lebih berpotensi memenangkan pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Tetapi sebelum itu kita opening dulu. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Sebenarnya kita sebagai rakyat harus berangkat dari hati nurani yang murni, menentukan dukungan dan pilihan kita benar-benar dari dorongan hati nurani yang murni, dari pikiran dan penilaian yang jujur. Apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, kebaikan atau keburukan dari tokoh-tokoh politik yang ada saat ini, sehingga pilihan kita benar-benar murni adalah pilihan yang berangkat dari hati nurani dan bukan karena efek dari keracunan politik. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Barusan ada satu informasi yang heboh. Kemarin ada kampanye Ganjar Pranowo di Cirebon dan ternyata ada kerusuhan di sana. Saya belum mengetahui pasti apa penyebab dari kerusuhan tersebut. Tetapi melihat dari beberapa jejak, melihat dari beberapa fenomena yang terjadi di mana para pendukung Pak Ganjar Pranowo menunjukkan sikap barbarian, barbar. Suatu sikap yang sangat tidak terpuji, sikap yang tidak menghadirkan rasa aman dan tentram di masyarakat, justru menghadirkan rasa cemas, gelisah, dan keresahan. Dan itu terus-menerus terjadi. Ada yang aneh dengan situasi perpolitikan tanah air kita belakangan ini. Kalau Anda mendengar geber-geber motor, mungkin Anda bisa pastikan di situ ada pendukung Ganjar Pranowo. Dan hal ini yang pernah menjadi persoalan di Boyolali. Saya pikir itu sudah menjadi suatu contoh agar menimbulkan efek jerah
baik itu bagi para pendukung kandidat capres-cawapres maupun juga bagi pengendara yang lainnya agar lebih menjaga etika dan sopan santunnya dalam berlalu lintas. Tetapi hingga saat ini banyak jejak digital berseliweran di berbagai platform sosial media. Di mana-mana ada aksi geber-geber motor. Entah itu di kampanye, entah itu arak-arakan kendaraan, dimanapun. Tidak luput dari yang namanya aksi geber-geber motor. Tentu saja ini sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Tentu saja ini sangat mengusik ketentraman masyarakat. Tapi apa boleh buat? Kita masih hidup di Indonesia di mana partai berkuasanya saat ini adalah PDIP. Jadi ya kita hanya bisa mendengar elus-elus dada, pasrah. Inilah nasib kita. Yang pasti saat ini sudah mulai muncul desas-desus di masyarakat. Kami takut memilih Ganjar. Kenapa? Karena sikap para pendukung Ganjar yang begitu barbar, inilah kemudian menimbulkan sugesti negatif di masyarakat. Masyarakat mulai cemas, masyarakat mulai gelisah, mulai resah. Masyarakat mulai berimajinasi. Belum menjadi presiden, baru calon, para pendukungnya sudah sok berkuasa, sudah sok berlaku bak pemilik tunggal republik ini. Seolah-olah mereka yang berkuasa atas semua yang ada di republik ini, berkuasa di jalan, berkuasa di tempat-tempat kampanye, berkuasa di mana-mana. Intinya kalau mereka sedang melakukan kegiatan kampanye, kalau mereka sedang melakukan arak-arakan kendaraan, jangan diganggu. Awas, ini adalah pendukung partai berkuasa. Wajar saja kemudian timbul desas-desus di masyarakat. Kami takut memilih Ganjar. Nah, tak kalah juga para pendukungnya ini dengan sosok yang didukungnya. Narasi-narasi sindiran tajam yang dialamatkan terhadap Presiden Jokowi, terhadap Ibu Iriana malah, terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa bukan saudara-saudara? Jadi wajar kemudian masyarakat menjadi takut memilih Ganjar Pranowo. Narasi Pak Butet dalam kampanye, wow, itu luar biasa sekali. Tak segan-segan, tak tanggung-tanggung, beliau menyebut nama Presiden Jokowi dan mengeluarkan bahasa yang tidak pantas, bahasa yang tidak elok, bahasa yang tidak berkesesuaian dengan dirinya sebagai seorang budayawan. Tak segan-segan beliau katakan Pak Jokowi asu. Makanya pembuka kata saya dalam video ini asu. Asulah masuk ke dia. Saya suka sekali dengan para budayawan. Narasi-narasi mereka selalu mewakili kondisi yang ada di masyarakat. Tetapi aneh sekali dengan budayawan yang satu ini. Padahal budayawan itu lebih mengerti tentang kehidupan yang ada di rakyat. Budayawan mengerti sampai sedetail-detailnya kehidupan rakyat jelata. Tetapi budayawan yang satu ini tidak mempertimbangkan apakah yang hadir dalam kampanye itu adalah orang dewasa semua, orang tua semua, atau ada anak-anak juga yang tidak boleh jiwa mereka itu tercoreng dengan bahasa-bahasa yang kotor dan busuk seperti yang diucapkan oleh Pak Butet ini. Selanjutnya dari itu ada narasi kampanye dari Pak Guntur Soekarno Putra. Wow, tak tanggung-tanggung. Beliau katakan fokus saja pemenangan Ganjar Mahfud. Kalau sudah menang, kalau sudah jadi presiden, presiden punya hak prerogatif. Jokowi mau diapakan saja boleh. Ancaman yang sungguh dahsyat diutarakan oleh Pak Guntur Soekarno Putra. Saya pikir sangat berdasar ketika saya bicara
bahwa anak biologis Soekarno belum tentu adalah anak ideologisnya. Secara biologis dia adalah anaknya Bung Karno, tetapi belum tentu ideologi yang dimiliki oleh Bung Karno itu turun kepadanya. Nah, ini yang saya lihat dalam narasi orasi kampanye Pak Guntur Soekarno Putra. Tak segan-segan, tak tanggung-tanggung mengeluarkan suatu ancaman yang begitu hebat terhadap Bapak Presiden Jokowi. Ada apa dengan semua ini? Sebegitu paniknya mereka dengan kecondongan Presiden Jokowi terhadap Bapak Prabowo Subianto. Apakah ini hal yang tidak wajar? Wajar sekali saya kira. Hei, saya mau katakan kepada Anda, Pak Prabowo orang baik. Kenapa? Meskipun saat ini ada klaim-klaim yang datang dari pihak partai PDIP bahwa mereka sudah begitu baik terhadap Presiden Jokowi, tanpa PDIP, Presiden Jokowi bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang kayu dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa Presiden Jokowi orang baik, Pak Prabowo orang baik. Kenapa? Karena Pak Prabowo yang punya inisiatif, yang punya ide mendatangkan Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta. Dan kejadian-kejadian selanjutnya ketika dia menjadi gubernur dan ketika dia menjadi presiden dan seterusnya, memang ada kerjasama campur tangan dari pihak-pihak lain, terutama partai PDIP. Tetapi bukan PDIP yang punya ide mendatangkan Bapak Jokowi dari Solo ke Jakarta. Dan bukan PDIP yang punya ide mengusung Insinyur Haji Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI. Hanya saja kebetulan Pak Jokowi ini adalah kader partai PDIP. Jadi gampang saja PDIP mengklaim bahwa dia yang paling berjasa dalam membesarkan nama seorang Insinyur Haji Joko Widodo. Saya mau tegaskan sekali lagi, ketika 2014 dan 2019, partai manapun juga yang mengusung Insinyur Haji Joko Widodo pasti jadi partai pemenang, pasti jadi partai berkuasa. Kenapa? Karena rakyat ketika itu tidak melihat logo partainya, tidak melihat warna partainya, tetapi jatuh cinta terhadap seorang sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Itu faktanya. Jadi saya katakan bahwa jangankan partai PDIP, ketika itu Pak Amin Rais mengatakan ada partai Tuhan dan ada partai setan. Saya katakan partai setan pun yang mendukung, yang mengusung Insinyur Haji Joko Widodo pasti menjadi partai pemenang dan pasti menjadi partai berkuasa. Dan yang saya katakan memang seperti itu realitanya. Iya kan? Memang seperti itu realitanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Oh ya, saya lupa mengucapkan selamat atas mundurnya Pak Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Waduh, kok saya hampir lupa ya. Ini salah satu informasi terbaru. Ada yang aneh juga di sini. Kenapa kemudian mundurnya Pak Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menjadi begitu heboh? Apa istimewanya seorang Mahfud MD sehingga mundurnya dia dari jabatan Menko Polhukam ini harus menghebohkan satu jagat Nusantara? Ini sudah yang kesekian kali dan biasa-biasa saja. Ada yang mengundurkan diri, ada yang korban reshuffle. Itu biasa-biasa saja. Tapi ya saya secara pribadi, saya salut sama Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini orang yang sangat sabar, ya kan? Dia sabar sekali, ya, menjadi sasaran cercaan dari publik, sasaran cercaan dari rakyat karena tingkahnya, ya, yang menurut rakyat itu tidak etis terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi khususnya, ya kan? Karena dia bekerja sebagai pembantu presiden, menteri di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian dia membuka pintu, memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang sangat membenci kepemimpinan Presiden Jokowi ini untuk masuk ke dalam kementerian, ya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk membahas satu topik yang sangat hebat, yaitu wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Wow, katakanlah seorang pembantu rumah tangga, ya,
seorang pekerja rumah tangga membuka pintu, memberikan ruang bagi musuh majikannya masuk ke dalam rumah untuk membicarakan bagaimana membunuh tuannya. Wow, keren sekali. Ini tentu saja suatu kelakuan yang tidak beradab. Tentu saja ini suatu kelakuan yang tidak beretika. Lalu kemudian mereka mulai membombardir Presiden Jokowi dengan isu etika. Lalu kemudian mereka mulai membombardir Mas Gibran Rakabuming Raka dengan isu etika. Hanya karena tidak terima kalah debat di pentas debat cawapres. Oke saudara-saudara, sekian sekilas tentang situasi terkini perpolitikan negara kita saat ini. Rakyat, mantapkan hatimu, mantapkan pikiranmu. Jangan mau menjadi korban isu-isu politik yang hanya menguntungkan kepentingan para elit politik. Tetapi pandanglah dengan jujur, nilailah dengan hati nurani yang murni, kemudian tetapkan dukungan dan pilihanmu. Ya, selanjutnya kita akan bahas lebih jauh tentang potensi keunggulan yang ada di rakyat dan potensi pasangan capres-cawapres mana yang akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Saya pamit undur diri dulu, mengingat ini sudah jam sholat Isya, sebagai bentuk hormat kita terhadap saudara-saudara yang akan melangsungkan ibadah sholat Isya. Sekali lagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Saya Kristianto Hinoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.